Sebelumnya mungkin sebelum ke KPU, kami perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur Dr. Honoris Causa Insinyur Arinal Junaidi masih hadir di dalam sesi diskusi kita. Artinya Pak Gubernur mencintai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Selain itu juga kondisi dingin di Lampung ini juga karena sentuhan kebijakan dari gubernur kita gitu ya. Kalau boleh sedikit cerita tips gitu kenapa pemilu 2019 di Provinsi Lampung itu ibarat menggunakan remote gitu ya, jalan semua. Itu karena pertama di penyelenggara, institusi penyelenggara itu tidak ada sedikit pun cerita negatif. Ketika tidak ada cerita negatif, semua berjalan dengan peraturan, Pak Kapolda atau jajarannya otomatis akan membantu Badan Intelijen misalnya, pemerintah provinsi baik Kesbangpol, Disduk Capil, Kejaksaan bersama-sama berkolaborasi untuk membuat pemilu berjalan dengan baik. Nah sekarang yang terakhir kepada Pak Erwan Bustami ya, kami persilahkan sekitar 20 menit, kalau bisa agak kurang sehingga nanti ada forum diskusi. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan yang saya hormati Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, lalu Ketua MUI Pak Prof. Bukri beserta kepengurusan, lalu Pak Rektor UIN yang saya hormati, lalu yang saya hormati narasumber Pak Kapolda, Pak Helmi, saudara saya, anggota Bawaslu Bang Suheri, dan moderator ini senior saya di KPU, pelatih saya Pak Nanang Trenggono, serta Bapak Ibu sekalian, pengurus MUI baik wilayah Provinsi Lampung maupun dari 15 kabupaten kota. Pertama tentunya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk hadir di kegiatan musyawarah kerja daerah, sekaligus diberikan ruang dan waktu juga menyampaikan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 khususnya di Provinsi Lampung. Dan kami tentunya KPU Provinsi Lampung memastikan bahwa forum ini adalah forum terhormat dan mulia karena dihadiri oleh para ulama, para umaro yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Nah, dalam pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah memasuki 108 hari lagi menuju 14 Februari tahun 2024, jadi 3,5 bulan lagi. Jadi waktu yang begitu singkat tentunya, dan tentu kita semua bersepakat bahwa mari kita bersama-sama dengan kontribusi positif khususnya para ulama untuk sama-sama kita menyukseskan pemilu khususnya di Provinsi Lampung. Lampung sebenarnya memiliki modal yang besar karena Indeks Demokrasi Lampung yang dirilis oleh IDI, lalu IDI ini dirilis oleh Kominfo, Bappenas, Kemendargi, Pulhopkam serta BPS. Kita memiliki indeks demokrasi di Lampung cukup tinggi, 80,18. Kalau kita lihat dari 3 aspek ini, pertama terkait dengan kebebasan nilai kita 76,64, lalu kesetaraan 81,62, dan kapasitas lembaga demokrasi di Provinsi Lampung itu 81,96. Nah, dengan modal ini tentunya kita akan bisa melaksanakan pemilu tahun 2024 lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024, KPU pertama terkait dengan jumlah personalia kita, memang di kondisi komisioner provinsi, sekretariat, ya, komisioner kabupaten kota, dan badan ad hoc semua sudah terbentuk. Hanya saja menjelang 14 Februari di bulan Januari KPU akan merekrut KPPS berserta Limas sebanyak 232.425 personil. Jadi jumlah yang cukup banyak yang akan kita butuhkan dalam menyukseskan pemilu tahun 2024.
Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, tahapan penyelenggaraan pemilu kita, KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap, dan saya meyakini bahwa basis pendataan pemilih kita yang kita tetapkan berdasarkan daftar pemilih tetap alamat KTP elektronik, termasuk insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke daftar pemilih tetap. Pemilih di Lampung cukup besar, 8 besar dari 204 juta pemilih di Indonesia. Lampung memiliki pemilih 6.539.128 tersebar di 25.825 TPS. Nah, kalau kita lihat pengelompokan pemilih kita di Provinsi Lampung, ada perubahan yang cukup besar, termasuk mungkin pemilih secara nasional. Pemilih generasi Z dan generasi milenial kita usia rata-rata 17 sampai dengan 39 tahun itu mencapai 49,98%, jadi hampir mencapai 50%. Pemilih-pemilih ini tentu pemilih yang lebih rasional dan tingkat informasi, menggunakan teknologi informasi dan mengakses begitu cepat. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi, tentu ada bagian-bagian yang memang perlu kita sama-sama mengisi ruang-ruang digital teknologi informasi, termasuk dari MUI, agar bisa kita memberikan informasi-informasi positif terkait dengan pelaksanaan kepemiluan. Ini terkait dengan jumlah pemilih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan pemilu tahun 2024 ada 3 peserta pemilu kita. Pertama, KPU sudah menetapkan 18 partai politik peserta pemilu secara nasional. Ada 6 partai politik itu di tingkat lokal Aceh. Jumlah calon legislatif kita begitu banyak Bapak Ibu sekalian, dari 8 daerah pemilihan dengan alokasi 85 kursi di Provinsi Lampung. Bakal calon legislatif DPRD kita ini sebanyak 954 orang. Lalu ditambah dengan 84 daerah pemilihan di 15 kabupaten kota dengan alokasi 600 kursi, total seluruh calon legislatif di Provinsi Lampung sebanyak 7.080 orang. Nah, 7.080 orang ini memperebutkan 685 kursi. Tentu akan ada kompetisi ya, karena kompetisinya ini dilegalkan dalam rangka mempertahankan dan merebut kursi ini tentu eskalasi politik akan semakin tinggi. Tentu di ruang-ruang inilah peran para ulama untuk bisa membuat menyejukkan ya masyarakat di Provinsi Lampung yang tentu sangat heterogen. Nah, selain partai politik dan calon legislatif, bakal calon DPD kita, jadi 4 alokasi kursi yang tersedia di Provinsi Lampung, ada 17 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah. Ya, 17 orang ini ada incumbent 4 orang, ada yang pernah mengikuti kontestan pada tahun 2019, ada juga pendatang-pendatang baru. Jadi 17 orang akan memperebutkan 4 kursi. Nah, baru saja Bapak Ibu sekalian kita saksikan tentu di media televisi, ya, media elektronik, di media massa, media cetak. Kemarin hari terakhir tanggal 25 KPU RI menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada 3 bakal calon yang sudah kita ketahui bersama yang sudah mendaftarkan di KPU RI. Ada Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, lalu Pak Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud, lalu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nah, sekarang sedang dilakukan proses verifikasi persyaratan yang dilakukan oleh KPU RI dan pemeriksaan kesehatan, lalu daftar calon tetap legislatif kita ya, baik DPRD maupun DPD itu akan ditetapkan oleh KPU tanggal 3 November, lalu bakal calon presiden dan wakil presiden akan ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 13 November. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada tahapan yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi partai politik, penyelenggara pemilu dan seluruh stakeholder, karena tahapan ini tentu akan menjadi penting karena peserta pemilu akan menyampaikan program, visi misi dalam rangka meyakinkan pemilih untuk memilih yang bersangkutan. Jadi kita akan memasuki tahapan kampanye Bapak Ibu sekalian. Kampanye kita lebih singkat dibandingkan tahun 2019. Jika tahun 2019 ada 203 hari masa kampanye, sekarang kita kampanye 75 hari. Jadi kampanye akan dilaksanakan tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dialog,
lalu penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, debat pasangan calon presiden, dan kampanye melalui media sosial. Tapi ada kampanye yang selama 75 hari ini hanya bisa dilakukan selama 21 hari, yaitu kampanye rapat umum, kampanye melalui media cetak elektronik, dan kampanye melalui media daring. Nah, pelaksanaan kampanye tentu nanti akan dikoordinasikan oleh KPU kepada peserta pemilu, termasuk kepada pemerintah daerah, Bawaslu, dan Polri. Nah, dalam pelaksanaan kaitan kesiapan pemilu tahun 2024, saat ini KPU di 15 kabupaten kota juga sedang menerima logistik pengadaan tahap pertama. Jadi ada kotak suara sebanyak 129.804, bilik suara 103.300, tinta 51.650 beserta segel. Ini sudah sebagian masuk ke gudang-gudang KPU di 15 kabupaten kota, dan nanti pasca penetapan daftar calon tetap akan ada pengadaan logistik tahap 2 yang kaitannya terkait kelengkapan TPS seperti surat suara, form formulir, dan lain sebagainya. Dalam distribusi logistik, KPU sudah mengantisipasi mitigasi kerawanan dalam distribusi logistik. Pertama, terkait dengan di bulan Februari ini kemungkinan besar curah hujan meningkat, dan sudah kita lakukan antisipasi dalam tata kelola logistik dari penyiapan gudang, packing, sortir, serta distribusi. Tapi memang ada daerah-daerah yang memang menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu sekalian. Distribusi daerah tersulit kita itu ada di Kabupaten Pesisir Barat, di Kecamatan Bengkunat. Di sana ada 4 pekon, Waiharu, Watias, dan 2 pekon lainnya. Ini distribusi kita masih menggunakan gerobak sapi yang kedalaman lumpurnya hampir 1 meter. Kalau kendaraan yang menggunakan jalur laut, ini gelombangnya begitu besar, bisa 2 jam. Selain itu ada Pulau Pisang, dan ada beberapa tempat-tempat lain, misalnya Desa Sungai Burung di Kecamatan Denti Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Lalu di Lintas Woh, Desa Tiga Jaya, Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, ada Sumber Makmur, Kecamatan Mesuji. Lalu di Kutakarang, Cukubala, Kabupaten Tanggamus. Ini wilayah distribusi terberat, tapi mudah-mudahan ini bisa kita atasi. Kita sudah melaksanakan pemilu di tahun 2019 dan bisa kita atasi. Di pemilu tahun 2019, pemilih akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Tadi sudah disampaikan oleh Bawaslu. Ada surat suara kalau dalam kondisi terlipat, listnya itu abu-abu, Bapak Ibu sekalian, akan memuat foto pasangan calon presiden dan wakil presiden, memuat nomor urut dan partai pengusung. Lalu ada surat suara listnya warna kuning itu untuk DPR RI, warna biru untuk DPRD provinsi, list warna hijau itu untuk DPRD kabupaten kota, memuat gambar partai politik, nomor urut partai politik, lalu memuat nomor urut dan nama calon-calon legislatif di semua tingkatan, dan yang terakhir surat suara list merah itu akan memuat foto calon DPD, nomor urut ya, calon DPD. 5 jenis ini akan diterima pemilih, Bapak Ibu sekalian. Pungut hitung kita memang kegiatan yang begitu kolosal, jadi syarat bersamaan di 25.825 TPS akan melaksanakan pungut hitung dengan personil hampir 230.000, belum dari Bawaslu, ditambah nanti ada POM, TNI, Polri, saksi ya, dan pemantau serta masyarakat. Di tahun 2024 pengalaman pelaksanaan pemilu tahun 2019 dengan eskalasi politik yang tinggi, beban kerja yang begitu berat di tingkat TPS, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari data di tahun 2019 itu sebanyak 894 penyelenggara pemilu meninggal dunia, 5.175 petugas itu sakit. Di Provinsi Lampung pun ada 17 orang yang meninggal dunia. Nah, kita tentu tidak menginginkan ini terulang di tahun 2019. KPU sudah melakukan mitigasi. Pertama, terkait dengan persyaratan penyelenggara kita di tingkat TPS, usia minimal 17 tahun dan batasan maksimal 55, tidak ada penyakit komorbid bawaan. Mudah-mudahan situasi politik landai sehingga tidak membuat penyelenggara diskresi. Lalu KPU juga dalam melakukan rekapitulasi setelah melakukan pungut hitung akan melakukan rekapitulasi melalui aplikasi Sirekap. Juga nanti di TPS akan disiapkan, kalau alokasi anggarannya tersedia, KPU RI arah kebijakan akan menyiapkan
mesin fotokopi, karena Bapak Ibu sekalian kalau disalin secara manual, salinan kita dari C plano hasil yang besar ke C1 hasil yang berukuran 4 disalin lagi, itu kebutuhan kita 196 eksemplar untuk di Provinsi Lampung, Pak Kapolda. Jadi kalau 196 eksemplar disalin manual pakai tangan, lalu belum lembarnya, ini pasti menggunakan waktu yang cukup panjang, dan kekeliruan bisa saja terjadi karena kelelahan penyelenggara pemilu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tahapan pungut hitung suara selesai, maka akan dilakukan penetapan hasil pemilu. Pertama untuk penetapan hasil pemilu presiden, wakil presiden, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten kota, DPR RI dan DPD akan ditetapkan 3 hari setelah pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi jika tidak ada perselisihan hasil pemilu. Jika ada perselisihan hasil pemilu, maka akan ditetapkan 3 hari setelah putusan. Kapan waktu pelantikan hasil pemilu kita? Untuk DPRD kabupaten kota dan provinsi sesuai dengan akhir masa jabatan, perkiraan bulan Agustus sampai dengan September. Lalu DPR dan DPD itu akan dilantik 1 Oktober, untuk presiden dan wakil presiden 20 Oktober tahun 2024. Nah, partisipasi masyarakat tentu penting bagi kami, baik dilaksanakan secara tersendiri atau secara kelompok termasuk MUI. Bagaimana kita bisa menyebarluaskan informasi pemilu dan pemilihan, lalu meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Nah, partisipasi ini penting. Di Provinsi Lampung tahun 2019 partisipasi kita 80,6 di bawah kepemimpinan Pak Nanang. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Target Renstra KPU secara nasional 77,5, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan KPU dalam rangka mensosialisasikan, menjaga situasi kondusif pernah difasilitasi oleh Pak Gubernur. Ada kesepakatan bersama partai politik di Mahan Agung, lalu kita pernah melaksanakan giat silaturahmi dengan peserta pemilu dan seluruh pemangku kepentingan KPU. Lalu Pak Kapolda juga pernah menginisiasi kegiatan deklarasi pemilu damai di Kota Metro, serta beberapa kegiatan-kegiatan sosialisasi kita, baik kirap pemilu di 13 kabupaten kota dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Info di semua tingkatan. Ini adalah inisiasi kita dalam rangka bersama-sama untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 di Provinsi Lampung. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kami tentunya memohon doa dan saling mendoakan agar penyelenggara pemilu ini, ya, kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. Nah, untuk kaitan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, kami sedang menunggu, ya, terkait dengan regulasi. Jadi memang kalau kita lihat di hukum positif yang ada di pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016, penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, wali kota serentak itu dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Tetapi memang saat ini ada wacana kuat dan sudah dibahas di tingkat nasional, akan ada percepatan pilkada yang akan dilaksanakan di bulan 9 tahun 2024. Kami hanya menunggu regulasi dan peraturan KPU tentang tahapan. Tapi persiapan-persiapan di daerah atas support Pak Gubernur, kami sudah berkoordinasi pertama terkait dengan kebutuhan anggaran pilkada baik di provinsi maupun di 15 kabupaten kota. Alhamdulillah sudah siap alokasinya 40% di pagu anggaran tahun 2023 sesuai dengan amandat Permendagri 54. Tinggal saja melaksanakan NPHD antara KPU dan pemerintah daerah. Kami sedang menunggu ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan di Provinsi Lampung pelaksanaan pemilu kita bisa berjalan secara aman, damai dan kondusif, termasuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.